Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan menggelar kampanye akbar kedua di lapangan Banteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya melaksanakan kampanye akbar pertama di lapangan Cendrawasih, Jakarta Barat pada 14 November 2024. Kampanye ini akan menjadi momen penting bagi paslon di Pilkada Jakarta dalam upaya meraih dukungan luas di masa akhir kampanye Pilkada Jakarta 2024. Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, dipastikan akan hadir dalam kampanye akbar tersebut. Selain Jokowi, sejumlah tokoh nasional lainnya juga disebut akan hadir untuk memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil Suswono. Kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara diperkirakan akan menjadi lokasi kampanye akbar paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Cagup Dharma Pongrekun mengutarakan keinginannya untuk menjadikan kampanye akbar sebagai wadah warga menyampaikan keluh kesah mereka. Dalam kampanye akbar nanti, Dharma Kun ingin membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memilih dirinya dan Kunwardana sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara kampanye akbar paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno akan digelar di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Diprediksi para ex-gubernur DKI Jakarta seperti Sutioso, Foke akan meramaikan kampanye akbar tersebut. Sejumlah tokoh politik nasional dipastikan akan hadir di GBK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Rano menyebut akan ada kejutan untuk warga yang hadir dalam kampanye akbar di 23 November mendatang. Apakah Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 akan hadir dalam kampanye akbar masih menjadi kejutan untuk warga Jakarta. Adu strategi jelang kampanye akbar yang akan diselenggarakan pada Sabtu 23 November mendatang menjadi momentum bagi ketiga pasangan Cagup-Cawagup untuk mengajak warga Jakarta menentukan pilihan politik mereka. Tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kampanye akbar yang sebentar lagi akan dilakukan oleh masing-masing paslon Cagup DKI Jakarta. Sebagai titik puncak dari proses pemilu, kampanye akbar ini tidak hanya menjadi ajang adu strategi tapi juga unjuk kekuatan tentunya untuk melihat seberapa besar nih masa dari masing-masing paslon. Kita sudah bersama dengan jubir dari masing-masing paslon. Di studio sudah ada Bang Basri Baco, Sekretaris Tim Pemenangan RK Suswono. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Ya. Kemudian ada Bang Alma Januar Putra, juru bicara Dharma Kun. Selamat pagi, Bang Alma. Pagi. Master Alma Kemudian ya panggilnya. Bang Ciko Hakim tentunya, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi semua. Kemudian ada juga Bang Arif Nurul Imam sebagai analis politik. Selamat pagi, Bang. Sehat ya? Oke. Kita pertama ke Bang Basri Baco dulu. Bang Basri Baco, apa nih strategi yang sudah disiapkan untuk hari Sabtu nanti? Apakah kehadiran mantan Presiden Jokowi ini menjadi kunci dari kampanye akbar RK Suswono? Jakarta baru, Jakarta maju. Oke. Jadi terima kasih Mbak Alma, Mbak Tiara. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rencana kita tanggal 23 hari Sabtu akan kampanye akbar yang kedua ya di lapangan Banteng. Semuanya sudah siap, insya Allah. Moga-moga respon masyarakat dan seluruh pendukung kader, partai politik, ormas dan relawan, serta para tokoh-tokoh yang tadi itu bisa ikut memeriahkan acara. Berarti terkonfirmasi ya Bang ya, hadir ya semua Pesta dari pilkada atau pesta demokrasi. Oke, siapa saja Bang nanti tokoh-tokoh? Mungkin itu senior ya yang hadir. Yang pasti, sudah terkonfirmasi siapa nih? Karena kan kemarin kita ketahui Pak Jokowi sendiri rasanya sudah mengatakan gitu ya, memastikan kepada media bahwa katanya akan datang kalau diundang dan memberikan dukungan. Ya. Begitu. Insya Allah Pak Jokowi, Pak SBY juga terkonfirmasi, serta beberapa tokoh-tokoh pimpinan gitu dari partai politik maupun tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama juga yang hari ini ada di Ridho, insya Allah akan hadir ikut memeriahkan pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta. Oke. Selain menyiapkan bertabur bintang seperti ini, apalagi strategi disiapkan dalam kampanye akbar ini? Adakah segmen tertentu yang disasar dalam kampanye akbar, Bang, dengan mempersiapkan konten-konten misalnya untuk generasi Gen Z gitu, Bang? Oh ya.
Konsepnya itu kan konser ya, semacam konser gitu. Kita ambilnya berusaha mengambil untuk semua level gitu ya. Dari Gen Z-nya ada bintang tamunya, ada Fioretella. Terus dari milenialnya juga ada. Terus yang usia atas juga ada, nanti gongnya adalah Rhoma Irama. Oke, ada Bang Rhoma Jadi ya. Raja Dangdut Indonesia. Nanti jangan lupa nyanyiin judul. Karena lagi Pesannya. Dan konsepnya sedikit ambiaran. Jadi semua level tuh bisa hadir di situ. Insya Allah bisa menikmati suasana kampanye. Baik, Bang Basri tadi sudah nge-spill gitu ya. Sudah ada Pak SBY yang terkonfirmasi, Pak Jokowi begitu. Kalau dari Master Alma sendiri seperti apa nanti? Lokasi pemilihannya juga cukup unik ya? Itu tadi saya ralat dikit ya, bukan di Waduk Pluit, karena Waduk Pluit nggak boleh dijadikan lokasi. Maka kita di daerah Kalideres, Jakarta Barat, insya Allah ya. Insya Allah, supaya deres dukungannya. Deres dukungannya insya Allah. Iya, apa yang disiapkan supaya deres? Dan kami petugas rakyat tuh santai Kak, santai banget. Karena kami dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, kami nggak ada kasus korupsi apapun ya, kami nggak pernah hina warga Jakarta, kami nggak pernah hina kota Jakarta, nggak pernah hina Jackmania, kami nggak pernah hina baginda Rasulullah Muhammad SAW ya, dengan mengatakan beliau pengangguran nikahi janda kaya ya, nauzubillah, itu zolim sekali ya mengatakan itu pada nabi kami. Dan kami nggak tersangkut ini Mabes Polri cermati keterkaitan kasus judi pegawai Kemenkom Digi dengan Pilgub Jakarta ya. Jadi ada dana masuk ke Pilgub Jakarta. Sudah menyiapkan data-data. Ada juga saya tunjukin semua biar cerdas semua warga Jakarta ya. Ada ternyata kan di situ ada di sebelah kami Ridho ya, ada Budi Ari ungkap projo dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta gitu ya. Ini mantan menterinya nih gitu kan. Terlanjut lagi. Ada juga PM Jack ya, PM JAK laporkan peserta Pilkada Jakarta ke Bawaslu terkait dugaan dana kampanye dari judi online. Nah, ini ada tapi yang sepertinya ini banyak banget nih Bang. Yang laporin nih, lanjut Bang Ciko Hakim. Ada juga Menko Polkam tanggapi dugaan keterlibatan Budi Ari dalam kasus judol. Ini dari Bang Ciko ini judulnya. Iya, tapi Lanjut. Bang Alman, poinnya adalah Bang Alman. Lanjut dulu. Karena tadi bilang Rhoma Irama suruh judol. Ini saya bahas nih. Iya. Iya kan, lanjut. Nah, jadi banyak sekali kita lanjut ya dari Bang Ciko. Istana klaim tak halangi periksa Budi Ari ya, dan juga Mr. T yang udah ditangkap itu. Mr. T ada di sebelah sini ya, ada di kubu 03. Budi Ari di 01 gitu kan, jadi 02 tuh relax banget gitu, kita nggak pernah korup. Master ini kan banyak banget ya, tapi intinya sebenarnya yang mau disampaikan apa Master? Ya ini mau disampaikan nih, ya jadi karena kan banyak banget nih berita-berita yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai apa ya, bahan untuk belanja masalah dan lain sebagainya begitu. Tapi yang paling difokuskan oleh paslon nomor 2 untuk mungkin berstrategi sebelum nantinya kampanye akbar ini seperti apa? Menyadarkan warga Jakarta, kami itu independen dari rakyat, kami nggak minta endorse dari siapapun. Karena demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan tokoh. Ya, apalagi mantan penguasa gitu ya. Ya, dan tidak pantas kepala negara kita dipaksa untuk jadi jurkam gitu ya. Kayaknya banyak banget pesan-pesannya ya. Iya. Bahasanya dipaksa juga harus diklarifikasi itu. Iya, maksudnya tidak pantas Bang. Intinya tidak pantas kepala negara kita dipaksa untuk jurkam. Dan lanjut, kita harus sadarkan warga Jakarta bahwa track record mereka di kanan kiri saya ini adalah karya mereka. Ya, bagaimana mungkin Jakarta bisa menerima ya, kita lihat nih, warga di 5 daerah ini punya utang pinjol terbesar, Jawa Barat nomor 1. Ya, kesejahteraan rakyatnya hancur di Jawa Barat kan. Lanjut lagi, warga Jawa Barat paling banyak nunggak utang pinjol, tembus 16,5 T. Gitu ya. Lanjut lagi, 5 provinsi dengan nilai transaksi judi online terbesar, Jawa Barat lagi mimpin. Tapi Banten juga ada. Ya, jadi bagaimana banyak sekali ya nampaknya ya. Tapi kan ini 2 hari lagi nih masa kampanye. Gomnya apa nih supaya bisa mendulang suara? Karena kan kita harus realistis. Untuk menang pilkada butuh suara, butuh dicoblos nih Mas. Gongnya apa? Warga Jakarta tuh cerdas Kak. Ya, maka ini kita buka terus. Kita buka terus track record mereka supaya warga Jakarta jangan salah pilih. Ya, kalau udah track recordnya di Jawa Barat seperti itu, di Banten juga banyak kemiskinan, kesejahteraan belum merata di sana ya, banyak sekali yang parah-parah ya. Bahkan Mas Pram seringkali ngomong bahwa 10 menit ya, saya bawa juga datanya nih ya. 10 menit Mas Ralma, tapi tadi kan sudah ada terkonfirmasi, balik lagi ke pertanyaan awal. Lanjut, dua orang yang sudah datang. Kalau tokoh dari paslon nomor 2 sendiri, ini yang sudah terkonfirmasi hadir, sudah ada? Banyak, ada Ibu Siti Fadila Supari dan lain-lain ya, banyak tokoh. Saya mau lanjut lagi, 10 menit dari Istana Negara, dari kantornya Mas Pram, itu ada Nenek Hasna, ini ada datanya juga ya, yang hidup
2 kali 3 meter tidurnya harus sisipan 13 orang. Kalau begitu kita langsung konfirmasi ke Bang Ciko. 10 tahun judulnya kampanye akbar atau apa ya? 10 tahun mereka ngapain aja? Mas Iya, Pram oke, sama Pak kita Jokowi singkat, 10 tahun Bang ngapain Ciko aja? bergeser ya. Judulnya Ngapain kampanye aja? akbar atau apa ya? Oh, Bang Ciko, sama mungkin pertanyaan awalnya tadi, siapa saja yang kemudian nanti akan sudah hadir begitu ya di kampanye akbar yang akan diselenggarakan sebentar lagi, sekaligus mungkin menanggapi tadi pernyataan dan juga data-data dari Mas Alma. Silakan. Ya Bapak, itu kan haknya Mas Alma. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kampanye akbar ini kan kita yang udah berkutat di bidang politik dan berkampanye di setiap pemilihan ini kan udah paham bahwa sebenarnya kampanye akbar itu adalah hanya semacam gong atau penegasan ya, tidak akan ada dampak elektoral yang begitu besar ya. Itu seakan menutup akhir masa kampanye dan tapi tentu itu juga tetap perlu dilakukan. Nah, nanti itu adalah menjadi ajang berkumpulnya mungkin para pendukung yang khususnya nggak bisa semua karena kan terbatas tempatnya seperti Stadion Madia ini kalau nggak salah hanya 20.000 kapasitas, jadi elit-elit pendukungnya insya Allah akan hadir. Ya kita sampai hari ini belum rapat yang terakhir untuk menentukan susunan acara dan lain-lain, tapi memang seperti dikira-kira oleh media dan masyarakat, ya mungkin Pak Anies hadir, mungkin Pak Ahok hadir, mungkin mantan-mantan gubernur Jakarta mayoritas akan hadir, minus Pak Jokowi mungkin ya. Jadi insya Allah ini akan ramai sekali, tentunya diramaikan juga oleh para influencers pendukung kami, artis, seniman, dan kelompok masyarakat sipil yang memang dekat dengan tim kami. Bu Mega nanti hadir nggak, Bang? Sepertinya sampai hari ini belum ada konfirmasi, tapi kan karena memang ada juga di hari yang sama, kalau nggak salah di Jawa Tengah juga akan ada, jadi kemungkinan ibu di sana atau enggak. Tapi pada prinsipnya gini, kalau bicara soal PDI Perjuangan, itu kami turun full force lah, sudah diamanatkan untuk para kader, DPP maupun simpatisan dan semua pendukung untuk turut mendukung. Tapi ada permintaan nggak sih Bang dari tim Pram Rano ini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk hadir dalam kampanye? Karena kan kita ketahui bahwa di paslon nomor 1 sudah ada mantan Presiden Jokowi, kemudian ada Pak Bahlil maksudnya. Kenapa Bu Megawati sandinginnya Pak Bahlil dong? Iya maksudnya. Oke. Ya, Tapi kan kita butuh tokoh-tokoh yang itu, ketua umumnya Ridwan Kamil. Kita Oke, Bang Ciko, tapi iya mungkin selain itu mungkin ada yang disiapkan gitu. Selain mungkin kalau memang Bu Megawati tidak hadir, mungkin ada ya strategi atau konsep atau konten yang disiapkan dalam kampanye akbar ini. Kalau tadi dari Bang Basri Baco mengatakan segmen-segmen, semua segmen ini sudah kita siapkan kontennya. Kalau dari Pram Rano sendiri bagaimana? Kontennya insya Allah sebenarnya ini lebih ke seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, riang gembira, bahagia, membahagiakan warga Jakarta. Artinya nanti bahkan kalaupun ada pidato-pidato oleh siapapun itu, termasuk oleh Mas Pram dan Bang Dul, waktunya betul-betul kita batasi nggak lebih dari 5 menit seorang gitu. Bahkan ada yang cuma pidato 2-3 menit gitu. Jadi ini akan jadi panggungnya rakyat, panggungnya untuk bersenang-senang dalam artian, tapi juga sekaligus menyatukan kekuatan kita bersama, konsolidasi untuk pada tanggal 27 November memenangkan pertarungan ini, insya Allah 1 putaran. Oke, baik. Oke, sekarang karena sudah adu data mulai berkampanye kayak kemarin di sini ya, saya mau langsung ke Mas Arief aja deh. Mas Arief, ini sudah terkonfirmasi nantinya akan seperti apa, strategi-strateginya juga mungkin sudah mulai terbaca begitu ya. Nah ini akan mempengaruhi elektoral dari masing-masing paslon tidak sih? Tapi dijawab saja jeda ya Mas Arief ya, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.